Salam jurnalis. Diinformasikan bahwa SMA Negeri 1 Nagreg telah diberlakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Perkenalkan, nama saya Sulis dari kelas 12 MIPA 5. Oke, Kak Sulis ya Kak. Siapa Kakak untuk melakukan PTM di masa pandemi ini? Siap, karena udah lama gak sekolah juga, kangen sama pelajaran di sekolah. Siap, menurut saya siap melakukan untuk tatap muka di masa pandemi. Oke, yang keduanya, bagaimana pendapat Kakak mengenai pembelajaran tatap muka di masa pandemi? Menurut saya tatap muka di masa pandemi ya lebih baik lah daripada daring di belajar di rumah yang tidak efektif. Wakil Kepala Sekolah juga menjelaskan bahwa PTMT akan dilakukan secara berkala. Saya mau ngasih beberapa pertanyaan nih Bu, soal pembelajaran tatap muka. Oke, pertanyaan nomor 1 Bu, persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk pembelajaran tatap muka? Persiapannya sudah sangat matang, sudah banyak yang kita persiapkan, mulai dari sarana prasarana, kemudian juga siswanya, gurunya, pokoknya udah semuanya lah, insya Allah. Mudah-mudahan PTMT ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya bisa kalian lihat sendiri di area sana untuk tempat cuci tangan, kemudian perlengkapan masker, facial, kemudian hand sanitizer, tisu. Kemudian kelas-kelasnya juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga satu kelas itu hanya maksimal ditempati oleh 18 siswa atau setengah dari siswa seluruhnya gitu per kelasnya. Yang kedua nih Bu, apa saja sih peraturan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka bagi siswa Semansan 1 Nagreg? Ya, yang pertama itu harus ada surat izin dulu dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, kalian tidak boleh memaksa gitu ya, karena pasti orang tua memiliki alasan yang kuat gitu ya. Yang kedua, tetap melaksanakan atau memakai protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, kemudian cuci tangan dulu sebelum masuk kelas. Kemudian juga harus mentaati jangan sampai bergerombol, karena kan siswa itu biasanya udah lama tidak tatap muka, kangen ya. Pada akhirnya ribut gitu ya, ngegibung, pada pelukan, nah itu yang dilarang. Tetap saja patuhi aja protokol kesehatannya, jaga jarak, kemudian juga begitu masuk itu ikuti alur yang sudah disediakan oleh sekolah gitu. Yang selanjutnya, berapa lama sih durasi pembelajaran tatap muka dilakukan? Durasi ini kalau untuk satu mata pelajaran itu 1 jam, tapi bukan artinya guru harus mengajar 1 jam di kelas, tapi di situ juga diselingi oleh relaksasi gitu ya, biar tubuh kita tidak, bahasa Sundanya mah tidak regeng gitu ya, tidak rengkeng, jadi biar rileks lah badan kita. Jadi 60 menit di situ, yang utama karakter dari siswa itu harus dibangkitkan lagi karena sudah lama tidak tatap muka. Tentu saja mungkin harus ditumbuhkan lagi kedisiplinan siswa di dalam kelas. Itu 60 menit itu jadi tidak hanya untuk pembelajaran tapi juga untuk penumbuhan karakter siswa gitu ya, supaya tetap bagus. Untuk kedepannya nih Bu, akankah PTM dilakukan secara menyeluruh oleh siswa tanpa dibatas? Insya Allah, jadi segala sesuatunya kan kita mengikuti aturan yang dari atasnya ya. Kalau sekarang diperbolehkan PTMT karena memang di Perpal kita sudah layak untuk melakukan PTMT, kita laksanakan PTMT. Cuma karena sekarang itu masih dibatasi, hanya diperbolehkan, tidak boleh lebih gitu kan, dari 25%, maka kita ikuti aturan. Nanti bertahap gitu ya, bertahap. Kalau ini sudah berjalan maksimal, kemudian dari penilaian misalkan dari kondisi sarana prasarana bagus, kemudian siswanya juga bagus, kemudian zonasi kitanya juga sudah baik, kemudian misalkan COVID-nya sudah menurun gitu kan, insya Allah kita akan terus bertahap sesuai aturan yang dari sana. Jadi gitu ya. Jadi dari 25%, nanti 30-35%, kemudian 50%, akhirnya 100% bebas lagi. Mudah-mudahan aja kita berdoa bersama-sama ya. Amin. Semoga COVID segera berlalu dan kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Amin Bu. Yang terakhir Bu,
untuk kedepannya adakah evaluasi yang akan dilakukan? Ya tentu saja, bukan hanya ke depannya, mungkin dari sekarang juga tiap minggu ada evaluasi menyeluruh lah. Jadi kalian kan belajar dari Senin sampai Kamis gitu ya, itu juga dibagi-bagi kan, tidak semua tatap muka di minggu yang sama, tidak tatap muka di hari yang sama gitu kan. Dari Senin sampai Kamis itu untuk PTMT. Nah, Jumat itu adalah evaluasi gitu, evaluasi secara menyeluruh. Nanti sebulan sekali juga ada evaluasi secara serentak lagi secara keseluruhan. Kepala sekolah juga menuturkan bahwa baik dari sarana dan prasarana, SMA Negeri 1 Nagrek sudah sangat siap untuk melaksanakan PTMT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin menjawab sedikit-sedikit tentang pembelajaran tatap muka. Ya. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Nagrek sudah mendapat izin dari kementerian, ya, kemudian juga dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dari pemerintah setempat yaitu Kecamatan Nagrek, ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Itu pun juga didukung seperti yang kita tahu oleh Koramil, ya, oleh Puskesmas, ya, sehingga kita bisa betul melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, ya. Itu yang patut kita syukuri, sehingga seluruh siswa yang selama ini belum mengalami pembelajaran tatap muka bisa mengalami, ya, meskipun ada beberapa kendala. Nah, sebagai contoh di pembelajaran tatap muka terbatas ini kita masih serba terbatas, ya. Satu, jumlah siswanya juga terbatas, ya, jadi tidak boleh dalam satu hari itu seluruh siswa hadir, ya. Nah, yang ada di Nagrek, ya. Kemudian di dalam kelas pun kita terbatas juga, tidak boleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut hadir. Sehingga SMA Negeri 1 Nagrek mengambil kebijakan untuk mengatur semua itu, ya, supaya pembelajaran tetap berjalan, tapi siswa juga ada dalam kondisi aman, nyaman, tertib, ya, dan bisa memberikan proses pembelajaran atau mengalami proses pembelajaran itu lebih maksimal. Ya, ini tujuannya. Nah, kemudian yang kedua mungkin, ya, yang kedua tentang persiapannya. Persiapan pembelajaran tatap muka yang sudah diberikan oleh semua perangkat yang ada di sekolah ini, itu adalah kebijakan sekolah supaya memaksimalkan proses pembelajaran, baik dari sarana prasarana yang harus selalu mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga proses pembelajarannya di mana Bapak Ibu guru juga harus meminimalkan materi pelajaran, ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru mengajar nanti pada saat proses pembelajaran tatap muka itu sudah kami antisipasi. Mudah-mudahan dengan upaya tersebut apa yang kita nantikan proses pembelajaran tatap muka oleh siswa yang diinginkan itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga hasil tentunya diharapkan Bapak meskipun dengan pembelajaran terbatas tapi bisa maksimal, ya. Ini harapan dari Bapak selaku kepala sekolah. Kemudian kalau mengenai vaksin, seperti kita ketahui bahwa vaksin itu memang diharapkan seluruh siswa sebelum memulai proses tatap muka harus divaksin dulu, ya, harus divaksin dulu. Untuk apa? Untuk memberikan kekebalan terhadap siswa tersebut, ya. Karena kalau kita menunggu ataupun tidak divaksin, ini kita rentan, ya, rentan terhadap virus. Nah, oleh sebab itu kami berharap besar kepada pemerintah daerah, ya, diwakili oleh Kecamatan Nagrek dan juga Puskesmas Nagrek untuk dapat membantu proses pelaksananya vaksin ini. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Nagrek tanggal sekarang, ya, di Rabu tanggal 15 September 2021 bisa melaksanakan vaksinasi untuk seluruh siswa, ya, untuk seluruh siswa. Nah, ini tentunya menjadi ya, kami bersyukur, ya, SMA Negeri 1 Nagrek bersyukur karena pemerintah peduli terhadap pendidikan sehingga seluruh siswa yang ada di kami bisa melaksanakan vaksin ini, meskipun ini baru tahap yang pertama atau vaksin yang pertama. Nah, vaksin yang kedua menurut informasi nanti akan dilaksanakan 1 bulan kemudian, yaitu bulan Oktober 2021. Nah, ini yang
ingin kami tekankan kepada putra-putri kita, anak didik kita, supaya mereka lebih semangat dalam belajar ya. Apalagi sekarang sudah ada vaksin, jadi mereka lebih tenang mungkin belajar ya, meskipun tetap harus ada izin orang tua, tapi setidaknya kami sudah melaksanakan beberapa hal yang memang harus dilaksanakan oleh tiap sekolah gitu ya. Salah satunya adalah vaksinasi. Baik, jadi vaksinasi itu sendiri adalah salah satu proses ya Pak dari pembelajaran tatap muka itu sendiri. Untuk terkait ujian Pak, apakah ada rencana untuk diadakan di sekolah secara tatap muka atau tetap daring Pak? Nah, ujian itu nanti ada yang kita sebut AN, kalau sekarang ANBK ya, asesmen nasional. Asesmen nasional itu karena tidak diikut sertakan seluruh siswa, di mana siswa yang mengikuti asesmen nasional itu hanya siswa kelas 11 dan itu pun jumlahnya terbatas ya. Dari satu sekolah hanya diwakili oleh 50 siswa, yang mengikutinya 45 siswa dan yang 5 cadangan ya. Nah, oleh sebab itu maka kemungkinan besar pelaksanaannya itu adalah tatap muka langsung atau luring. Apalagi kita sudah memperoleh izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian ditambah lagi sudah divaksin. Nah ini ya, ini tentunya kemungkinan besar ya akan luring ya, akan tatap muka langsung ya selama ujian. Baik Pak, untuk pertanyaannya diselesaikan sampai situ. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama ya, untuk wawancara hari ini. Selamat ya kepada seluruh siswa, semoga sehat selalu untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka. Berikut tadi adalah laporan terkait persiapan sekolah tatap muka secara terbatas SMA Negeri 1 Nagreg. Demikian laporan hari ini dan salam jurnalis.